Ini orderan yang masuk lagi ya. Jadi ini tipenya adalah H11 ya. Di order buat Toyota Fortuner. Jadi kalau Anda mau order bisa langsung Bukalapak Juragan Lampu, username-nya, Shopee reseller saya F3 Moto Lighting, Tokopedia reseller Juragan Lampu ya. Jadi ini Anda bisa order melalui reseller saya sendiri memegang Bukalapak ya. Atau Anda nggak punya akun-akun begitu-begituan, ada yang nggak ngerti, Anda mau transfer langsung bisa 0898 269 3838 ya, silakan WhatsApp. Workshop saya di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol, Jakarta Barat ya. Nah, kita mau mereview ini bohlam untuk Toyota Fortuner. Sebenarnya video-video itu sudah banyak ya, saya sudah bahas. Sorry tadi kepotong, ada telepon dari customer service Mekarta. Bukan cepet dibangun, malah suruh relok-relok ya. Oke, jadi untuk Toyota Fortuner H11 ya. Ini bohlam sudah banyak saya review dan sudah banyak saya rekomendasikan. Ya, untuk proyektor ya. Fortuner kan menggunakan proyektor ya. Jadi penting nih yang menggunakan proyektor saya kemana ya? Tadi ada. Jadi penting nih untuk Anda ya, info teman, saudara, rekan-rekan ya yang menggunakan proyektor sebentar. Nah, menggunakan proyektor H11. Fortunernya adalah Fortuner VNT ya. Apa sih mobil-mobil yang menggunakan proyektor? Fortuner, Sienta tipe Q, tipe G, tipe V ya, Avanza Veloz, Rasterios, itu satu keluarga ya, keluaran Toyota, tapi menggunakan proyektor tapi masih bohlam halogen. Bohlamnya itu adalah tipe H11 ya, H11. Jadi keluarga-keluarga mobil tersebut saya rekomendasikan tipe LED ini. Kenapa? Keuntungannya banyak ya. Bohlam tidak hanya harus watt dan luxnya yang besar. Watt dan luxnya besar kalau nggak fokus percuma. Istilahnya kalau orang Chinese ngomongnya moyung ya. Jadi wattnya besar tapi kalau nggak fokus percuma ya. Jadi syarat bohlam bagus, selalu saya ulang, watt dan luxnya gede. Kedua harus stabil. Ketiga adjustable. Keempat bonus serviceable, jadi bisa diservis. Kelima bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap ya. Jadi 5 syarat itu menentukan ya. Poin-poin tersebut Anda boleh pikirkan atau Anda boleh kurangin sendiri atau Anda boleh tambahkan sendiri, tapi Juragan Lampu Jungki Wenas menetapkan 5 sampai 6 ya syarat bohlam itu boleh dibilang bagus. Watt dan luxnya gede ya. Bohlam ini 3100 sampai 3300 lux, 30 watt 3100 sampai 3300 lux ya. Stabil sudah pasti dijamin. Ketiga adjustable bisa diputar, bisa agak dimajukan, dibundurkan. Tujuannya apa? Ya buat cari fokus bro ya. Maju mundur bisa, putar bisa. Bohlam itu namanya adjustable, bagus. Kebanyakan bohlam di luaran cuma bisa diputar, maju mundur nggak bisa ya. Apa keuntungannya bisa dimaju mundur? Nanti saya jelaskan soal sinarnya jatuhnya di depan bumper Anda, lebih dekat ke bumper Anda atau lebih jauh. Untung dong. Saya tawarkan bohlam bagus, tapi kalau Anda nggak mau memilih ya berarti kesalahan bukan di saya. Saya sudah mereview, sudah memberikan masukan ya. Bohlam bisa dimaju mundurkan, bagus dong ya. Pak, bohlamnya kalau dimundurin, tarik mundur saya takut jatuh, mobil saya diesel, getaran gede. Nggak ada masalah bro ya, nggak ada masalah. Tuh ini saya tarik mundur banyak banget loh, nih tuh setengah senti ada nih. Nah ini saya tarik ya, nggak bakal lepas ya. Jadi nggak usah khawatir karena ini memang bohlamnya didesain seperti itu ya. Memang didesain seperti bisa di adjustable, jadi nggak perlu khawatir, bisa ditarik maju, tarik mundur, diputar gitu ya. Memang didesain buat seperti itu. 4 serviceable, chipnya bisa diganti. Kelima soal bayangan gelap ya. Selalu saya udah tekankan bayangan gelap. Bayangan gelap banyak
bohlam yang wattnya gede, bayangan gelapnya gede juga, percuma bro, nggak bisa tebel outputnya. Ya saya ngomong apa adanya to the point. Kalau anda nggak percaya, anda boleh coba. Tapi kadang-kadang kita ngomong, Pak saya pakai bohlam itu bagus kok, tapi bayangan gelapnya gede. Iya, anda belum menemukan yang lebih bagus lagi, gitu ya. Memang ini bohlam bukan yang terbaik, bukan salah satu yang terbaik. Kalau saya bilang ini yang terbaik, egois. Saya bilang ini salah satu yang terbaik, bukan yang paling baik. Memang masih banyak di luaran bohlam yang baik banyak. Ya, tapi kita mempunyai 5 syarat itu. Watt dan luxnya gede, stabil, adjustable. Nah, kalau semua terpenuhi itu boleh dibilang baik lah itu, ya. Tapi kita bentuk dalam bentuk poin-poin seperti di HP. Bagus nggak? Orang bilang bagus, watt dan luxnya gede, betul. Tapi nggak bisa adjustable atau tidak bisa ditarik mundur. Bayangan gelapnya gede, ya seperti itu. Jadi kalau bisa 5 syarat itu terpenuhi. Kalau terpenuhi bagus. Jadi watt dan lux gede, bayangan gelapnya kecil, ya tentu lebih bagus. Watt dan luxnya gede, bayangan gelapnya gede juga kurang gitu ya. Jadi sama seperti Anda punya motor di bore up, mesinnya cc-nya gede, tapi starternya nggak ngangkat. Jadi Anda nggak bisa starter, juga percuma, ya kan? Jadi ada baiknya seimbang gitu ya. Bore up seher gede, kompresi tinggi, dinamo starter harus gede, jadi supaya bisa ngangkat gitu ya. Sama seperti Anda, mobil Anda pakaiin turbo, pakaiin dustek, pakaiin intercooler, pakaiin water methanol injection, Anda sekali toel gasnya ngacir 200 km per jam, tapi Anda mau berhenti, mau ngerem, nggak bisa, remnya blong, sama juga bohong. Jadi harus seimbang ya, seimbang. Power mesin gede, rem juga harus seimbang. Sama, lampu juga wattnya watt dan luxnya gede, tapi bayangan gelapnya juga harus bisa ini adjustable ya, fokus. Oke, terlalu banyak ngomong, nanti banyak orang yang bilang saya banyak bacot. Jadi sebelumnya ya pantatnya seperti ini, jangan lupa kaki 3 ini ya masuknya dengan benar. Kalau nggak benar jangan dipaksa ya. Kaki 3 ini sudah sesuai, ini juga kaki 3 sudah sesuai. Masukin, putar searah jarum jam sampai dia mengunci kenceng. Selesai, setting vertikal ininya, vertikal, wajib vertikal. Jadi kalau ini mesin mobil Anda sudah pasang, Anda rogo-rogo nih, Anda rogo begini sampai dia masuk kaki 3-nya. Kalau belum masuk dicari, masuk. Ya, sudah masuk kaki 3-nya, putar terus searah jarum jam. Dari sana dilihat searah jarum jam. Kalau dilihat dari sini balik jarum jam, pokoknya putar sampai kencang. Sudah kencang, Anda lihat sudah vertikal belum. Jadi Anda harus parkir mobil di tempat yang datar, nggak usah pakai water pass. Yang penting Anda tahu itu jalan datar, itu aja. Anda jalan datar, kepala Anda di sini, Anda intip begini, lihat garisnya sudah lurus belum, tegak lurus belum. Kalau masih miring begini berarti belum pas. Jadi Anda harus tegak lurus. Mobil tegak lurus di parkiran yang datar, nggak miring, nggak parkir di trotoar, pokoknya mobilnya datar. Anda lihat mata ke sini, ini harus garis lurus ke bawah, ya. Ya, harus garis lurus, bro. Kenapa? Karena itu devalut. Garis lurus dan dorong maju, dorong mentok, dorong maju. Ingat ya, dorong maju vertikal. Itu dulu syaratnya masangnya ya. Jadi kalau sudah nih colok soketnya ya di mobil. Nah, Anda lihat di sini ada logonya positif negatif ya, ada positif negatif. Anda colok, lihat yang warnanya terang dengan gelap, pas itu ada 2 kabel. Positifnya ke warna yang terang, colok plek. Kalau nggak nyala, kalau Anda nggak tahu mana yang terang atau gelap positif, nggak apa-apa, Anda colok aja. Anda nyalakan switch lampu mobil Anda, nyala nggak? Kalau nggak nyala nggak apa-apa, cabut, balik. Jadi kalau begini nggak nyala, jadi begini balik. Itu aja, simple ya. Positif negatif terbalik nggak apa-apa, nggak rusak, cuma nggak nyala. Jadi jangan vonis dulu, Pak, langsung cepet-cepet WA, Pak barangnya kok jelek, nggak nyala gitu ya. Jangan vonis begitu dulu, bulak-balik dulu soketnya ya. Nah, oke, kita demokan nih hasil outputnya ya, seperti ini di tembok. Video ini sebenarnya sudah banyak saya ulang-ulang terus supaya Anda paham ya, karena pembelinya juga beda. Jadi supaya masuk di otak lah ya, diulang-ulang terus.
devalut, dorong maju, dan ini vertikal ya. Ingat, devalut, dorong maju, dan vertikal ya. Nah, Anda bisa putar ke kiri, putar ke kanan, dia akan berubah. Anda bisa tarik mundur, nih tarik mundur. Nah, kalau tarik mundur, efeknya ininya makin membesar. Ininya makin membesar, sinar itu akan makin dekat ke bumper mobil Anda. Ya, kalau dia makin membesar ininya, dia sinarnya akan makin dekat ke bumper mobil Anda. Kalau sinar ini makin mengecil, artinya dia makin jauh ke bumper Anda. Sinarnya makin banyak kosongnya. Ya, namanya foreground. Jadi ini itu menentukan. Kalau ini tipis, artinya sinar yang jatuhnya itu di depan bumper Anda banyak yang kosong. Tapi kalau ininya nih seperti ini saya dorong maju ke depan nih, Anda lihat. Nah, dia mengecil kan? Itu makin jauh. Anda setting begini di sini memang kelihatannya sedikit, tapi di jalan itu kelihatannya bisa gede karena sama seperti Anda pakai OHP di kantoran, Anda tarik OHP-nya mundur, gambarnya akan besar. Anda dorong maju, gambarnya akan kecil. Ya. Jadi ini ada fungsinya. Anda juga bisa setting kiri kanan. Anda mau mencari, Pak, kok sinarnya kok lebih padat di kanan, Pak, lebih padat di kiri. Anda sebenarnya bisa berputar, bermain tuh, ya. Seperti itu. Nah, soal tarik mundur, saya bilang tadi ininya mengecil, ininya bisa membesar lebih dekat ke bumper. Sebenarnya ini tergantung sukanya Anda bagaimana, ya. Karena ada namanya fog lamp. Ada customer yang order bareng berikut fog lamp. Jadi ada batasan fog lamp untuk mengcover depan bumper. Sisanya adalah untuk headlamp jauhnya. Ya, jadi fog lamp itu barusan ada customer telepon lagi ya. Sampai mana? Jadi keuntungannya bisa ditarik maju mundur itu adalah untuk mengcover bagian depan bumper itu. Kalau order berikut fog lamp tentu kita lebih baik dorong maju. Kenapa? Karena fog lamp itu mengcover bagian depan bumper ya. Namanya fog lamp, tapi sebenarnya bukan fog lamp, tapi lampu bumper atau lampu bawah ya. Namanya fog, kabut, mestinya warnanya kuning, tapi kan bukan dikasih warna kuning ya. Malah mobil-mobil yang zaman sekarang fog lampnya udah LED, Innova baru yang Venturer juga sudah LED ya, padahal dia namanya fog lamp, tapi sebenarnya bukan fog lamp. Kalau fog lamp harus kuning, tapi dia kasih warna putih, itu bukan fog lamp namanya, tapi lampu bumper atau lampu perkotaan atau lampu masuk komplek ya. Nah, kalau Anda pasang fog lamp tentu lebih baik ini dorong maju. Tapi kalau Anda tidak punya fog lamp, kalau Anda mau lebih dekatkan ke bumper mobil Anda tarik mundur itu ya. Itu saran saya. Tapi saya ngomong apa adanya seperti begitu. Kembali lagi kepada Anda, sukanya bagaimana ya, karena tiap-tiap orang mempunyai unik. Kadang-kadang pemikiran kita bisa berbeda, tapi intinya adalah saya sudah mendeskripsikan apa adanya gitu ya. Sama seperti orang kita makan ayam, Anda suka dada, saya suka paha. Ada orang yang sukanya paha, ada suka yang dada gitu ya. Jadi tiap-tiap orang berbeda. Atau ada orang yang bilang mau paha mau dada bebas ya, macam-macam. Jadi semua keputusan ada di tangan Anda. Untuk soal-soal setting menyeting, cara bawa mobil segala macam kan 29,2 ya terbaca di wattmeter. Oke, 30 watt 3100 sampai 3300 lux maksimum. Oke, ini akan segera kita kirim hari ini juga. Terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu ordernya ya. Oke.